Nama saya Andre Pranatapandia, NPM 2015010095 dari kelas 11 A21 dari Universitas Quality Brastagi. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Oke, kalau gitu kita akan memulai pelajaran kita terlebih dahulu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Bapak sendiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sampai saat ini. Bapa, sebentar lagi kami ingin belajar, berkatilah kami agar kami mengerti apa yang kami pelajari pada hari ini. Bapa yang baik, inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, kami datang melalui putra-Mu yang kudus. Amin. Amin. Oke, sebelum itu Bapak ingin mengecek kehadiran para murid semua. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Elgi, Setiawan, Pringgo. Oke, kemana orang itu bertiga? Sakit? Oke, baiklah. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran kita, agar kita lebih bersemangat, kita bernyanyi terlebih dahulu. Ayo, kita buat gerakannya ya. Kita bernyanyi potong bebek angsa. 1, 2, 3, ya. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dangsa, dangsa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Lebih semangat lagi, sekali lagi. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dangsa, dangsa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Oke, tepuk tangan. Oke, sebelum itu Bapak ingin mengucapkan kepada anak sekalian bahwa telah hadir pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ini adalah pelajaran kita pada hari ini. Jadi, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apa pelajaran kita yang minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Tidak ada. Oke, pelajaran kita yang minggu lalu adalah tentang hewan dan tumbuhan. Bagus. Apa saja contoh-contoh dari hewan? Siapa yang tahu? Ada sapi, ada ayam, ada lembu, dan sebagainya. Itulah pelajaran kita yang minggu lalu. Jadi, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita buka buku kita pada halaman 25. Di situ terdapat adalah salah satu ciri makhluk hidup. Oke, Bapak ingin membacakan tentang apa yang ada di dalam buku ini. Bapak akan membacakan agar murid-murid sekalian bisa mendengarkan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Itu dia tentang ciri makhluk hidup, berkembang biak dan tumbuh. Contohnya tadi adalah ayam. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Itulah perkembangan dari ciri makhluk hidup yang berkembang biak dan tumbuh. Jadi, untuk itu anak-anak sekalian, bahwa makhluk hidup itu adalah yang bisa bernapas. Contohnya tadi adalah ayam.
seperti kita juga makhluk hidup itu seperti manusia. Dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran kita. Pelajaran selanjutnya itu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, tumbuhan itu juga disebut sebagai makhluk hidup. Dikarenakan karena memiliki berbagai banyak manfaat bagi kehidupan kita. Jadi sekarang kita buka buku kita halaman selanjutnya. Bapak ingin membacakannya lagi. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Itulah tentang tumbuhan. Di sini tadi terdapat bahwa tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi kita sebagai manusia kita harus merawat dan menjaga lingkungan itu agar tetap memiliki pandangan yang asri. Jadi diharapkan untuk kita bahwa menjaga lingkungan itu tidak harus dengan melakukan bantuan orang lain. Kita juga bisa melakukan atau menjaganya. Dan kita bisa merawat, seperti contohnya kita bisa menanam bunga di area sekitar rumah kita agar memiliki pemandangan yang asri dan tatapan orang lain bisa menjadi yang indah. Jadi di sini di halaman selanjutnya bisa kita lihat yaitu pertumbuhan tanaman. Oke, Bapak akan bacakan. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak ada alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Itulah anak-anak sekalian tentang pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman ini adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama tadi perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Di sini tadi sudah tersedia contoh dari tumbuhan tersebut. Contoh yang pertama adalah dengan berkembang biak secara alami, contohnya adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Dan contoh perkembangbiakan secara buatan yaitu dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Itulah dia anak-anak sekalian tentang perkembangan dan pertumbuhan tentang makhluk hidup. Jadi untuk itu kita harus menjaga agar makhluk hidup bisa hidup dan tentram. Agar kita tidak semena-mena untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ya, untuk anak sekalian, untuk tugasnya untuk hari ini, pelajaran kita telah selesai. Jadi Bapak harap agar anak sekalian tetap membaca di rumah, agar minggu depan juga Bapak bisa kita pelajari bersama-sama. Jadi untuk tugasnya, coba ditengok di halaman 13,
yaitu tentang isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Di sini sudah tertera bahwa nama makhluk hidup, berkembang biak atau melahirkan, bertelur. Itulah tugas kalian di rumah. Udah paham semua? Oke, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, pelajaran kami sudah selesai. Kami mohon Bapa agar Tuhan tetap menyertai kami. Inilah doa kami datang melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. Selamat pagi semua.